misalnya ada CC yang mau pulang ke Indonesia, tapi masih mau bertahan di sini beberapa bulan untuk membantu majikan saya di akhirnya CC Uni itu ada nggak? Oh, nggak ada sayang. Itu ilegal itu. Enggak, gini. Maksudnya gini. Kan contoh saya gini. Contoh saya, niat saya kan pulang nih, finish. Niat saya pulang finish, tapi ketepaan ada majikan yang seperti majikan saya gini. Lalu dia pun memakai kontrak yang legal. Gitu loh. Tapi yang butuhnya dia itu cuman 3 bulan gitu. Lah kenapa itu kan cuma 3 bulan? Saya mau apa enggak? Enggak, tetap pakai kontrak gitu loh. Kenapa cuma 3 bulan? Karena gini, karena kan sayanya mau pulang gitu loh. Oh. Sayanya mau pulang beberapa bulan, tapi majikan saya juga tetap memakai kontrak yang legal gitu. Ada. Siapa tahu ada TT yang mau pulang ke Indonesia nggak balik lagi, dimintai tolong gitu loh maksudnya. Ada nggak? Ada, tapi masalahnya kan kamu tetap proses sama kayak cari pembantu baru, bayarnya mahal. Sama aja sayang. Oh, nggak apa-apa. Dia nggak bermasalah. Dia tahu itu. Oke. Gitu. Intinya dia butuh 3 bulan saja gitu loh. Tapi yang jadi masalah kalau CC-nya itu nggak pulang terus ke Indonesia kan kita yang dirugikan, benar nggak? Karena kan sekarang kalau di itu kan sama dengan interminate seperti itu. Tidak juga. Kalau nggak gitu ya? Tidak juga. Oh. Tidak juga. Jadi kalau majikanmu mau ambil CC cuma 3 bulan nggak ada masalah, yuk lain kali di interminate. Yang penting majikanmu ngasih surat bagus sama CC yang mau di interminate itu. Bukan karena dia tidak suka atau karena CC-nya tidak bagus, karena memang sudah tidak butuh CC. Iya. Itu maksudnya seperti itu. Apakah bisa membantu? Bisa, tapi kan majikanmu tetap bayarnya 16.000 sayang. Oh, 16.000. Oh iya. Nanti kan saya bisa ngasih tahu ke dia gini loh prosesnya gitu loh maksudku. Jadi gini sayang, kalau majikanmu mau mencari seperti itu, sebenarnya nggak usah ngomong berapa bulan. Karena kan kita tidak tahu. Bisa jadi, 4 bulan, 3 bulan. Kalau merasa tidak cocok, ya udah dilepaskan aja. Coba dilepaskan aja, nggak ada masalah. Tapi itu CC-nya kalau mau, contoh nih, mbaknya yang di sini, tujuannya kan dari majikan memang niatnya 2 tahun bekerja, contoh. Nah, kalau majikan saya ngambil dia, kita kan mesti secara jujur kan penyampaiannya, seperti ini, apakah kamu nanti tidak keberatan? Karena kalau pembantu saya kembali ke Hong Kong, saya tidak memerlukan kamu. Nah, takutnya kan dia nggak terima, kan seperti itu, ya nggak? Kalau kita nggak jujur, maksudnya gitu loh, Mbak. Tapi sekali lagi, kalau kamu cari jujur kayak gitu, di dunia ini nggak ada yang jujur loh, Dok. Soalnya kenapa? Kamu ngomong kayak gitu, ya nggak ada orang mau kamu dong, saya. Tapi ada orang yang mau. Karena kita tidak juga bisa jaminan dia bekerja sama majikanmu dia bisa tahan. Kan banyak anak-anak yang kerja 3 bulan, 4 bulan juga ngebreak. Majikanmu tidak cocok berhak interminate. Jadi tidak seharusnya diberitahu. Kalau kayak gitu menurutku tidak usah diberitahu. Kalau memang sudah nggak cocok ya pergi saja. Kan cinta di atas kontrak. Kontrak nggak berlaku apa-apa ya? Soalnya gini, majikanku ini kan orangnya baik banget nih. Dia kerjanya kan di Lukungju gitu loh. Dia tuh orangnya yang benar-benar maksudnya itu harus sesuai dengan prosedur yang di Hong Kong. Gitu, maksudnya. Dia nggak mau ambil resiko gitu. Kenapa dia itu harus sama kontraknya dengan saya? Ya 2 tahun kontrak gitu. Cuman keperluannya cuma segitu bulan. Betul. Ya takutnya kalau saya pulang itu kan bleset gitu loh. Maksudnya bleset itu kadang kan penerbangan bisa batal, terus kadang ini COVID-nya naik. Kan kita nggak tahu nih dalam perjalanannya gitu loh. Makanya kalau seandainya kamu ngomong jujur, apakah di dunia ini jujur? Tidak. Kadang-kadang kita meng-on-buy sesuatu pun tidak bisa sesuai dengan keinginan kita. Dan saat memang sudah nggak butuh, ya nggak apa-apa loh. Kapan butuh majikanmu? Bulan 11. Nah, iku ono Mbak Carmila iki gelem ngenteni awakmu, sepenting majikane apik, gajine piro? Tapi sampean kudu di finish nih. Oh gitu. Berarti contohnya gimana? Contoh nih, kan itu tanda tangan 2 tahun kontrak. Nah, seumpamanya kan 4 bulan. Contoh kan tadi saya bilang 3 bulan. Namanya orang kan tidak tahu kan jadwal itunya itu loh maksudku. Kalau ada lebihnya juga nggak apa-apa gitu. Nah, kalau majikan saya gini, nanti seumpamanya kamu kembali, ini mbaknya, aku nggak akan menulis tulisan yang jelek. Aku tahu dia sudah membantu saya, kan gitu. Aku tetap memakai peraturan yang di sini. Aku akan menulis di situ bahwa dia itu baik
gitu. Karena saya sudah tidak membutuhkan, jadi ya kita akan menulis sebaik mungkin gitu supaya dia bisa cari majikan lagi gitu loh. Ya ini ya makanya dari situ nggak ada masalah. Di luar Mbak. Jadi masalah ya, soalnya saya sendiri juga nggak enak Mbak, soalnya apa? Kalau bahasa Jawa gini, mateni sandang tangane uang kan gitu. Loh, itu bukan mateni sandang tangane uang Mbak, kan sekali lagi itu karena itu sekali lagi hak majikan mau ngintermini dia atau melanjutkan, paham nggak? Ya tapi cecenya gimana? Saya sendiri kan juga jadi di sini kan gitu. Tapi yang penting majikanmu bayar gitu loh, Dok, paham nggak? Orang Indonesia gitu maksudku. Bukan, yang penting majikanmu bayar. Mangintermini dhek ya harus bayar one man notice yo. Ojo dicolne glendang-glendang ngono yo melas areke no. Paham enggak maksudku? Paham, saya paham. Halah. Majikan saya ini baik kok, orangnya baik. Gajine pira we lek majikanmu ngongkon genteni we? Enggak tahu saya, soal itu kan soalnya gini. Kan di kamar sendiri enggak, Dok? Agen lain nih, enggak ada CT yang mau digituin gitu ceritanya. Terus aku sendiri pun sudah tanya ke agenku sendiri gitu. Terus ya enggak ada orang mau digituin, sayang. Indonesia itu kan namanya sama dengan dibodohi gitu loh. Maksudnya itu kan merugikan orang lain dia. Kalau contoh nih kamu, ada majikan seperti majikan kamu nih. Terus kamu digituin, kamu mau enggak? Ya enggak mau juga, tapi kan kita enggak tak kalau sebisa mungkin kita berusaha memakai jalan yang baik kan saya bilang gitu. Bukan enggak. Sekarang gini loh. Terus dia nggak bisa membantu ya oke lah, kalau nggak bisa membantu aku harus berusaha sendiri gitu. Gini loh Dok, sebenarnya nggak ada masalah kenceng dia cuma 4 bulan. Lagi Mbak Karmila gelem, tapi gajinya ya tergantung nggak masalah. Gajinya 7.000 ya budal no, walaupun mek petangulan. Paham nggak maksudku? Lah saiki iya berarti saiki kerjane. Nah, permisi ya, tolong tanyakan sama mbaknya yang di CC-nya yang di agennya Mbak Yuni ini, tolong ditanyain. Soalnya kan kalau masalah gaji itu kan harus persetujuan nih. Majikan benar-benar mau gitu maksudku. Soalnya kan tahu sendirilah di sini jaga orang tua dua. Neneknya yang ada penyakit gitu. Masih sehat apa ora we? Masa kerjaan nggak berat di sini. Harus doloni apa punya kamar sendiri atau gimana? Punya kamar sendiri. Aku punya kamar sendiri, tapi kamar ini dulunya punya anaknya yang cowok gitu. Nah terus majikan ini aku sendiri yang bawa karena majikan ini dulunya anaknya ibunya dia aku yang rawat sampai meninggal, ceritanya gitu. Itu tahun 2007 aku pernah kerja sama orang tuanya sampai meninggal, aku difinishkan. Habis itu aku pindah majikan di luar sudah 12 tahun, aku kan finish. Tapi aku masih tetap ada komunikasi sama salah satu saudaranya. Nah sekarang 4 tahun, aku di sini 4 tahun nih. Nah terus 4 tahun yang lalu itu karena dianya mulai ada penyakit. Nah pas itu kan saya pas ini dia lagi butuh gitu ceritanya. Jadinya saya kembali lagi ke majikan ini gitu. Oke siap. Gini, coba bicara dengan majikanmu. Iki anak arek gelem dijeng petangulan tapi gajine yo njuk sing dhuwur. Berapa? Nomor 1. Ditanyain ke cecenya maunya aja berapa? Dia njuk 7.000 sampai 7.500. Tapi harus janji kalau dia dikeluarin harus ngasih surat bagus. Jadi dia kan badan majikanmu harus bayar tiketnya dia juga karena dia kan difinishkan, paham nggak? Ojo engko kayak gaji dukur terus. Bentar. Tak tulis aku saya kan telepon sampean kan. Tak ajar sama telepon. Kan saya tahu mbaknya kan juga sibuk. Nah, mendingan tak tulis saja persyaratannya mbaknya itu maunya gimana gitu. Terus nanti aku sampaikan ke majikanku seperti ini gitu. Jadi aku kan nggak usah telepon sampean mengganggu sampean gitu loh maksudku. Oke, rumahmu mana Mbak? Rumahmu mana Mbak? Rumahmu daerah mana Mbak? Di sini Saiwanho. Di Saiwanho. Oke, mana ada masalah. Saiwanho lah. Oke, gini. Sama tulis. Mbaknya nanti mau majikanku setuju ya. Saya ke agennya Mbak Yuni gitu loh. Oke, dengarkan aku ngomong dulu ya. 1, di sini ada anak mau dijeng 4 bulan, tapi dia minta gaji terserah mereka ngomong lah. Tapi sekarang dia ngomong 7.000 sampai 7.500. Dan majikanmu harus membayar kewajibannya dia seperti tiket atau apapun itu kewajiban majikan harus diberikan ya, walaupun 4 bulan atau 5 bulan ya. Paham nggak? Benar. Tadi putus itunya sambungannya tiket kan? Sama gaji. Tiket sama one man notice ya itu. Sama one man notice.
Oh, iya ya. Terus gajinya minta 7.000 sampai 7.500. Ini nggak bisa nggak bisa apa itu diturunkan ya, gajinya harus gitu ya mbaknya. Yo soalnya dia kan mepet amulan mbak. Dewe yo wedi no. Oh yo resiko ditanggung penumpang ya mbak. Kasihan dia juga. Oh gitu. Yo no. Kalau majikanmu tiba-tiba nggak mau terus piye deh? Oh iya. Bener nggak? Iya. Soalnya kan dia sendiri kan bermain api. Resiko iki. Oh iya. Walaupun secara resmi, podo-podo dek golek sing resmi, golek sing 2 tahun loh. Walaupun gaji 4.630 dia nggak takut. Kan sudah pasti gitu. Tapi sekali lagi umur seseorang kan nggak janjian. Kadang-kadang yo dijeng saulan mati mbak yo tetap diintermini tapi kan difinishkan. Iya. Ini tolong sampaikan ke Mbak E, umpamanya nanti majikan saya setuju. Iki Mbak E juga ditandatangani 2 tahun kontrak ya gitu. Ngomong Mbak E iki. Enggak ilegal gitu. Mbak E dek kene, Mbak E krungu tak speaker wis mlebu YouTube mbek Facebook. Jadi enggak usah wedi wis. Ada hitam di atas putih, heeh. Iki Mbak E dek kene yan krungu. Oh iya. Heeh. Terus Mbak E iki finish sampai bulan Oktober. Bulan 10 iki finish deh. Jadi memang proses yo tepak lo sampean bulan piro? Bulan 12. Bulan 11. Bulan 11. Oh iya pas lo. Cocok iki biar ganen dok. Bulan 11. Lah iya cocok. Bulan 10 dek proses kan bulan 11 kerja. Jadi sampean iso ngajarin dek kerja. Oh iya. Ini baik kok, majikannya baik, cuman ya namanya orang tua kan gitulah mbak, tahu kan? Mungkin baik ya baik, tapi namanya orang tua dia juga rotok ruwet kadang-kadang. Punya pengalaman jaga orang tua nggak? Ini penting soalnya. Dia sampai mati mbak. Oh gitu ya. Soalnya nanti saya juga ngasih penjelasan ke majikan saya gitu loh. Soalnya aku masalah kematian arek-arek tiap hari krungokne ngeluh ndasku mbak. Dari pengalaman ya. Ada yang lain lagi? Enggak, berarti gaji mintanya 7.500. Tiket ini kalau sewaktu-waktu maksudnya sudah tidak dibutuhkan ya. Terus one man notice. Cuman itu ya? Iya. Bapakmu sugih tenan to gelem bayari samono kae. Kena iya aku dijeng kopi, bapakmu, bosmu. Bosmu lo? Bosmu lo orang kaya beneran? Yo, aku nggak berani ngomong mbak, itu kan privasinya mereka gitu. Kalau gaji saya nggak ada segini, tapi ya ditambahin karena kan mereka tahu lah kerja saya gimana di sini, terus sudah mengenal saya gitu loh. Kan beda mbak, sampean kan jongkong hehe sewajarnya. Kalau dia kan kasar ngomong part-time tapi legal, bukan part-time yang ecek-ecek itu. Berarti kan resmi deh, bukan part-time, cuman dibutuhkan 4 bulan saja. Makanya itu, soalnya majikanku ini orangnya itu hukum tole ke. Dia itu pokoknya dia nggak mau yang sampai ada masalah dengan pemerintah gitu. Sip orangnya itu. Sip itu bagus. Benar-benar mengikuti peraturan Hongkong gitu loh. Sip yo, aku seneng lek ngono ki. Ya wes lek ngono sampean dia nggak akan merugikan CT yang di sini. Oke, makanya nomormu tak simpen. Soalnya kan banyak telepon itu aku kadang-kadang nggak ada waktu mengangkat. Bentar. Tadi bayar agentnya berapa, Mbak? 15.998 16.000 ngono lah omongnya. 16.000 ya. Ini udah semuanya nih. Yo enggak no. Pohi manu enggak ada no. Oh, kosongan berarti cuma kosong. Tak kirimin ke kamu aja jadwalnya pakai bahasa Cina. Oh gitu. Mbak, aku kebetulan anakku telepon, tak angkatin sebentar lagi. Oke, Mbak, tamatin dulu anakku telepon soalnya.